Bagaimana caramu mempelajari hal baru untuk meraih kemenangan? Dalam perjalanan hidup kita, selalu ada banyak pelajaran dan pengalaman yang dapat kita ambil sebagai bekal untuk mencapai tujuan kita. Bersama Tuhan, kita selalu diberikan kesempatan untuk belajar hal-hal baru yang bisa membantu kita tumbuh dan berkembang. Ketika kita belajar dari setiap langkah yang kita ambil, kemenangan akan lebih berarti. Sedang salah arah, fokus yang salah dapat mengarahkanmu ke tempat yang salah juga. Fokus bukan hanya soal apa yang kita lihat, tetapi juga bagaimana kita mengarahkan pikiran dan tindakan kita. Jadi, penting untuk selalu mengevaluasi kembali fokus kita dan memastikan bahwa kita benar-benar bergerak menuju tujuan yang kita inginkan. Bukan hanya sekadar mengikuti arus. Ini nih yang harus kamu lakukan untuk lebih bijaksana dalam hidupmu. Caranya bersyukurlah. Berpikir dengan bijak. Hargai mereka yang menyayangi. Dan sayangi mereka yang kau sayangi. Hidup ini singkat. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk menghargai dan menunjukkan kasih sayangnya. Apakah kamu sedang membangun sebuah hubungan? Bijaklah dalam membangun sebuah hubungan. Dan selalu landasi dengan kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan, hubungan akan menjadi cepat berakhir. Karena kepercayaan adalah fondasi yang paling penting dari sebuah hubungan yang sehat dan langgeng. Jadi, cobalah untuk selalu berbicara terbuka satu sama lain tentang perasaan dan harapannya. Ingin kebahagiaan sempurna datang dalam hidupmu? Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan sempurna datang kepadamu. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Dan di tengah kesulitan, kita belajar banyak tentang diri kita, tentang ketahanan, dan tentang apa yang benar-benar penting. Oleh karena itu, jangan takut pada kesulitan, karena itu adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Ingin tahu cara memperkuat fondasi impianmu? Setiap tantangan yang kita terima adalah sebuah kesempatan untuk kita memperkuat fondasi kita untuk meraih impian kita. Kesulitan bukanlah hambatan, melainkan latihan yang mengasah ketahanan, kesabaran, dan tekad. Jadi, jangan takut menghadapi kesulitan. Karena justru melalui itulah impianmu dapat terwujud dengan lebih mantap dan pasti. Jika memiliki segalanya membuat kita tinggi hati, apakah tidak lebih baik kita mensyukuri saja apa yang kita miliki sekarang? Menyadari dan menghargai apa yang kita punya saat ini membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ketika kita bersyukur, kita tidak hanya merasa cukup, tetapi juga lebih bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Kamu sedang menantikan sesuatu, terkadang Tuhan membuatmu menunggu agar kamu benar-benar siap untuk menerima segala sesuatunya tepat pada waktunya. Proses menunggu mungkin terasa sulit, penuh ketidakpastian, dan kadang membuat frustasi. Namun, ingatlah bahwa setiap penantian memiliki tujuan. Tuhan tidak hanya menguji kesabaran kita, tetapi juga mempersiapkan kita untuk menerima apa yang terbaik bagi kita. Merasa tidak bahagia? Sesungguhnya, hidup ini penuh dengan kebahagiaan jika kita mampu memandangnya dari sudut yang benar. Terkadang kita terlalu fokus pada kekurangan dan kesulitan, sehingga kita melewatkan banyak hal indah yang ada di sekitar kita. Jadi, ubahlah cara pandangmu, dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Mau hati lebih tenang? Ucapan syukur yang kita berikan setiap hari kepada Tuhan dapat membawa ketenangan hati dalam hidupmu. Ketika kita mengucapkan terima kasih atas segala hal yang kita miliki, baik besar maupun kecil, kita membuka hati untuk merasakan kedamaian. Oleh karena itu, jadikan ucapan syukur sebagai kebiasaan, dan rasakan kedamaian yang mengalir dalam setiap aspek kehidupanmu. Apa yang kamu lakukan saat memulai harimu? Mulailah harimu dengan doa, agar segala sesuatu yang kamu kerjakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa di pagi hari bukan hanya sebagai permohonan, tetapi juga sebagai cara untuk menenangkan hati dan memusatkan pikiran. Jadi, jangan lewatkan momen pagi untuk berdoa, karena itu adalah kunci untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Apa kamu tidak punya tujuan yang pasti? Orang yang terus bergerak bersama Tuhan akan menemukan arah hidup yang jelas dan tujuan yang pasti. Ketika kita berjalan bersamanya, kita diberi petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Jadi, percayalah bahwa dengan Tuhan, hidupmu akan dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar dan lebih jelas. Sedang ingin tidur? Tidurlah dengan sebuah impian.
dan bangunlah dengan sebuah tujuan. Ketika kita tidur dengan impian, kita memberi diri kita harapan dan motivasi untuk hari esok. Impian adalah bahan bakar bagi semangat kita, yang membimbing kita melalui malam yang panjang. Namun, begitu kita bangun, penting untuk memiliki tujuan yang jelas, agar kita dapat bergerak maju dengan arah yang pasti. Ingin hidup lebih berarti? Memelihara dan membahagiakan orang-orang yang memberi arti dalam hidup kita adalah ibadah di hadapan Tuhan. Dengan memberi perhatian dan kasih sayang kepada mereka, kita tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga memenuhi perintah Tuhan untuk saling mencintai. Dan ini membawa kebahagiaan bagi orang lain dan berkah bagi diri kita. Apa kamu merasa Tuhan memberkatimu setengah-setengah? Sesungguhnya, Tuhan tidak pernah memberkatimu dengan setengah-setengah. Ia selalu memberkatimu dengan limpahan berkah yang tak terhingga. Memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan caranya. Jadi, percayalah bahwa Tuhan selalu memberimu berkah melimpah dan penuh kasih dan pada waktu yang tepat. Apa kamu kurang mengucap syukur? Ucapan syukur sederhana yang kita ucapkan setiap hari memiliki kekuatan luar biasa untuk memperkaya hati dan jiwa kita. Saat kita mengucap syukur, kita mengalihkan fokus dari kekurangan kita kepada segala hal baik yang sudah Tuhan berikan. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur, karena itu adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan penuh makna. Ada kebiasaanmu yang menghambat masa depanmu? Lawanlah dirimu sendiri untuk dapat menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang menghambatmu untuk maju ke depan. Terkadang, kebiasaan buruk dan pola pikir negatif bisa menjadi rintangan terbesar dalam perjalanan hidup kita. Ingat, masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Apa kamu mengenal seperti apa kesetiaan Tuhan? Kesetiaan Tuhan tak kenal waktu. Dalam suka dan duka Ia selalu menyatu denganmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun dalam masa-masa sulit, di saat kita merasakan kebahagiaan, Dia ada untuk berbagi sukacita. Dan di saat kita terluka atau merasa terpuruk, Dia tetap setia memberi kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu, jangan pernah ragu bahwa Tuhan akan selalu bersama kita, memberi yang terbaik pada waktu yang tepat. Apakah kamu yakin akan menjadi sukses? Lakukanlah apa yang kamu yakini dan percayalah bahwa apa yang kamu lakukan pasti akan membawa kesuksesan. Keberhasilan bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga tentang keyakinan dan tekad yang kamu miliki. Jadi, percayalah pada dirimu, lakukan dengan sepenuh hati, dan lihatlah kesuksesan datang sebagai hasil dari komitmenmu. Ingin hidupmu dipulihkan? Pemulihan pasti akan terjadi ketika kamu mau kembali kepada Tuhan. Dalam setiap tantangan dan kesulitan hidup, Tuhan selalu siap untuk memberikan pemulihan bagi jiwa dan hati yang letih. Ketika kita menyerahkan segala beban kita kepadanya, Dia pasti memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Jadi, percayalah, ketika kamu kembali kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, pemulihan dan kedamaian yang sejati akan datang. Sedang mengejar mimpi tanpa tindakan adalah hal yang sia-sia belaka. Mimpi memberikan kita tujuan, tetapi tanpa langkah konkret untuk mencapainya, mimpi itu hanya akan tetap menjadi angan-angan. Tindakan adalah kunci untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Jadi, mulailah bertindak sekarang, karena hanya dengan usaha dan kerja keraslah mimpi bisa menjadi kenyataan. Kamu orang yang tertutup oleh siapapun, terbukalah selalu oleh perkataan Tuhan dalam hidupmu. Terkadang, kita membangun tembok di sekitar diri kita karena pengalaman atau rasa takut akan penolakan. Namun Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya untuk memberikan petunjuk dan kedamaian. Terbukalah, dan biarkan perkataan Tuhan membawa perubahan positif dalam hidupmu. Apakah kamu merasa gagal? Tidak ada kata gagal selama kita terus mencoba untuk menjadi sukses. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang mengajarkan kita untuk bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana. Jadi, jangan pernah menyebut diri kamu gagal selama kamu masih berusaha dan tidak menyerah. Terus maju, karena kesuksesan sejati datang dari kegigihan dan ketekunan. Apakah kamu mengalami beberapa kebetulan yang tidak kamu rencanakan? Sebenarnya, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Setiap kesempatan maupun setiap tantangan yang datang,
memiliki tujuan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana indah bagi kita, dan segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki makna. Sering berkata yang kurang baik, lebih baik perkatakan kata-kata berkat, baik untuk dirimu maupun untuk orang-orang di sekitarmu. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membangun atau meruntuhkan. Saat kita memilih untuk berbicara dengan penuh kasih, pujian, dan kebaikan, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga membuka pintu berkat dalam hidup kita. Sering memandang rendah diri sendiri, jangan pandang dirimu rendah ataupun kecil. Tetapi jadilah besar dan kuatkan dirimu untuk menghadapi apapun yang ada di depanmu. Setiap orang memiliki potensi luar biasa dalam dirinya. Bahkan ketika kita merasa kurang atau tak mampu, jangan biarkan pikiran negatif atau keraguan menghalangi jalanmu. Jadi ingatlah, kekuatan sejati datang dari dalam dirimu. Sedang mengalami kegagalan, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam kegagalan yang kita hadapi, seharusnya kita menemukan kekuatan untuk tidak mudah menyerah, untuk bangkit dan mencoba lagi. Jadi, jangan biarkan kegagalan menghentikanmu. Teruslah berusaha dan raih sukses yang menantimu ya. Apakah kamu tidak siap menerima berkat Tuhan? Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan segala yang kamu inginkan. Tetapi seringkali berkat tersebut datang pada saat yang tepat, sesuai dengan kesiapanmu untuk menerimanya. Jadi, penting untuk membuka hati dan pikiran kita, serta terus memperbaiki diri, agar kita siap menerima semua berkat dan rahmat-Nya. Ingatlah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik, dan ketika waktunya tiba, Kamu sering membangun badanmu? Jangan hanya fokus pada membangun badanmu saja. Tetapi bangunlah juga roh yang ada dalam tubuhmu. Kesehatan fisik memang penting. Tetapi kesehatan rohani jauh lebih mendalam dan memberi kekuatan yang tahan lama. Ingatlah, keseimbangan antara tubuh dan roh adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan kekuatan. Kepada siapa hidupmu bergantung, kekuatan hidup kita tergantung pada seberapa dalam kita berakar di dalam Tuhan. Ketika hidup kita terhubung erat dengannya, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan, kedamaian yang melampaui segala pemahaman, dan arah yang jelas dalam setiap langkah. Jadi, pastikan hidupmu berakar kuat dalam Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan yang sejati. Sering menunda pekerjaan? Jangan biarkan penundaan menghentikan kemajuanmu. Lakukan yang terbaik sekarang. Karena tindakan yang kamu ambil hari ini akan menentukan masa depanmu. Jadi, ambil langkah kecil sekarang. Dan lakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Dengan konsistensi dan kerja keras, masa depanmu akan berubah menjadi lebih baik. Ini dia nih cara menikmati kebaikan Tuhan, yaitu Tuhan hanya ingin kita selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Dalam setiap momen hidup, baik suka maupun duka, Tuhan senantiasa hadir memberikan anugerah-Nya. Maka, mari terus mengucap syukur, karena melalui syukur kita bisa merasakan betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita berbagi tawa dan cerita, namun ada rasa yang tak terucap, tersimpan dalam hati. Persahabatan ini lebih dari sekadar kata. Ia tumbuh dalam diam, menguatkan tanpa syarat. Kadang, perasaan ini lebih baik tersembunyi. Karena dalam kebersamaan, kita saling mengerti, tak perlu ungkapkan, cukup rasa itu ada, dalam setiap tatapan dan keheningan. Apa mungkin? Dalam diam kita saling mengerti, tanpa perlu kata. Persahabatan ini terjalin kuat. Aku tahu, meski tak selalu diungkapkan, rasa ini hadir dalam setiap tawa dan tangis bersama. Kau bukan hanya teman, tapi saudara juga. Dalam setiap langkah, aku merasa tak sendiri. Persahabatan bukan hanya tentang hadir, namun tentang saling mendukung. Apa kamu tidak suka memberi? Ketika kita memberi, percayalah kita akan menerima lebih baik dari apa yang kita berikan. Kadang kita ragu untuk memberi. Berpikir apakah itu akan kembali kepada kita. Namun, percayalah bahwa ketika kita memberi dengan tulus, kita akan menerima lebih dari yang kita bayangkan. Kamu menganggap seseorang bodoh? Terkadang orang yang kita anggap bodoh bisa jadi orang tersebut malah lebih pintar dari kita.
Terkadang kita merasa lebih unggul dan menganggap orang lain bodoh hanya karena perbedaan cara berpikir atau pendekatan mereka. Jadi sebelum menghakimi, ada baiknya kita lebih terbuka untuk belajar dari mereka. Karena kita tak pernah tahu apa yang bisa kita pelajari dari orang lain. Hidup ini tidak seperti sebuah novel, di mana kita bisa dengan mudah mengulang halaman pertama kapanpun kita mau. Dalam kehidupan nyata, saat sebuah kisah mulai terasa tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan, kita tidak bisa kembali ke awal dan memperbaikinya. Namun, itu bukan akhir dari segalanya. Setiap hari adalah kesempatan untuk menulis bab baru dalam cerita hidup kita. Tersenyum adalah salah satu cara menyembunyikan luka di hati dan mencoba bertahan untuk kuat. Di balik senyum yang terlihat, ada perjuangan untuk tetap kuat dan bertahan. Meski hati terasa rapuh, senyum menjadi bentuk perlindungan diri, mencoba memberi kesan bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Namun, jangan lupakan bahwa di balik senyuman itu, kita juga perlu merawat diri dan memberi ruang untuk sembuh. Jangan terlalu merasa menjadi yang paling tersakiti, karena terkadang kita juga tanpa sadar melukai perasaan orang lain. Kita sering fokus pada rasa sakit kita sendiri, namun tidak menyadari bahwa tindakan atau kata-kata kita bisa saja menyakiti hati orang lain. Perasaan kita memang penting, tetapi sebaiknya kita juga belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang di sekitar kita. Terkadang banyak hal terjadi di luar dugaan kita, jauh melampaui kendali dan ekspektasi kita. Kita seringkali tidak diberi kesempatan untuk berkata iya atau tidak. Sebaliknya, kita dipaksa untuk menerima apapun yang datang, baik dengan suka ataupun tidak. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan mental kita menghadapi hal-hal yang tak terduga. Hidup ini penuh dengan kejutan yang datang tiba-tiba, dan bagaimana kita meresponsnya akan menentukan bagaimana kita melanjutkan perjalanan. Level tertinggi dari berdamai dengan diri sendiri adalah ketika kita bisa menerima semua kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita tanpa rasa ragu atau penyesalan. Itu adalah saat kita berhenti mencari pengakuan dari luar dan mulai mencintai diri dengan segala ketidaksempurnaan. Ketika kita bisa hidup dalam kedamaian dengan diri sendiri, kita tidak lagi terjebak oleh perasaan bersalah atau rasa takut gagal. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membuat kita lebih kuat. Tidak masalah jika langkahmu terasa lambat, karena yang terpenting adalah kamu terus bergerak maju. Setiap langkah, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat ke tujuan. Tidak ada yang salah dengan kemajuan yang perlahan, selama kita tidak berhenti. Kadang, proses yang lebih lambat justru mengajarkan kita lebih banyak hal, memberi waktu untuk belajar dan tumbuh. Apakah semua wanita itu seperti gelas kaca yang ketika jatuh dan pecah, tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula? Mungkin, dalam beberapa hal, kita bisa memandangnya seperti itu, bahwa saat perasaan mereka terluka, kepercayaan yang pernah ada bisa retak dan sulit untuk dipulihkan. Hati seseorang, terutama wanita, sangatlah berharga, jadi jagalah hal tersebut. Bekerjalah dengan penuh dedikasi untuk suatu tujuan yang lebih besar. Bukan hanya untuk meraih pujian atau pengakuan dari orang lain. Karena ketika kita fokus pada tujuan dan ekspresi diri, bukan pada pujian atau penilaian, kita akan menemukan kedamaian sejati dalam setiap langkah yang kita ambil. Dulu dia romantis banget, sekarang malah cuek. Kenapa sih? Apa dia sudah nyaman? Ketika seseorang mulai menunjukkan perubahan dalam sikap, bisa jadi itu bukan karena mereka tidak peduli lagi, melainkan karena mereka merasa lebih aman dan nyaman dalam hubungan tersebut. Ini bisa terjadi karena mereka sudah merasa memiliki, sehingga ekspresi cinta itu tidak lagi diungkapkan dengan cara yang sama. Tak pasanganmu biar kita sama-sama tahu dan belajar ya. Pernahkah kamu merasa nggak dihargai dalam hubungan? Rasanya seperti ada jarak yang tak terlihat, meski fisik kalian dekat. Terkadang, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan rasa sayang, pasangan justru tidak merasakannya. Mungkin, perasaan itu muncul bukan karena pasangan tidak peduli, tetapi karena kalian berdua berbicara dalam bahasa cinta yang berbeda. Mau hubungan langgeng sampai tua? Lakukan hal-hal sederhana yang penuh perhatian dan kasih sayang. Itu adalah kunci untuk hubungan yang awet. Ketulusan, komunikasi yang baik, dan menghargai satu sama lain dalam keseharian adalah fondasi yang kuat untuk hubungan yang tahan lama. Coba terapkan mulai hari ini ya. Sering merasa nggak dihargai dalam hubungan? Bisa jadi ini alasannya. Rasa tidak dihargai seringkali muncul karena perbedaan dalam komunikasi, ekspektasi, atau bahasa cinta.
Penting untuk berbicara secara terbuka dengan pasangan atau orang terdekat tentang perasaan kita dan mencari cara untuk saling menghargai satu sama lain. Kamu pernah mengalami ini? Ceritakan di komentar ya. Mau bikin pasangan makin cinta setiap hari? Coba lakukan 3 hal ini. 1. Mengirim pesan random seperti, "Aku bangga punya kamu." 2. Menyediakan waktu untuk mendengarkan tanpa distraksi. 3. Memberikan sentuhan fisik sederhana, seperti genggaman tangan atau pelukan. Coba lakukan hari ini ke pasanganmu ya. Dia tiba-tiba minta waktu sendiri. Ini pertanda buruk atau wajar. Ketika pasangan meminta ruang, itu tidak selalu berarti ada masalah atau mereka ingin mengakhiri hubungan. Sebaliknya, itu bisa menjadi kesempatan untuk mereka menjaga keseimbangan dalam hidup mereka, mengurangi stres, atau bahkan mengevaluasi perasaan mereka. Jadi, kamu tim butuh ruang atau selalu nempel? Komen di bawah ya.